sobat rumah kita semuanya. Nah, kembali lagi di video rumah kita. Nah, kali ini rumah kita mau coba berbagi review tentang bulgogi pen ya, teman-teman semuanya. Nah, kali ini ada bulgogi pen, mereknya itu Mugen Germany. Nah, kebetulan di sini saya masih ada kardusnya ya, teman-teman. Jadi kayak gini kardusnya, Mugen Germany, ukuran 32 cm ya. Nah, pada saat saya beli ini, saya kebetulan belinya di Shopee ya. Nanti link pembeliannya saya sertakan di description box. Jadi pada saat saya beli itu langsung satu paket, teman-teman. Ada pennya ini sama ada si tutupnya ya. Nah, ini dia tutupnya. Jadi tutupnya itu tutup kaca kayak gini, langsung satu paket. Nah, kalau nggak salah itu ada opsi juga. Kalau misalnya kita pengen beli bulgogi pen tapi tanpa tutup, kalau nggak salah ada ya. Tapi nanti teman-teman coba dicek aja ya, barangkali udah beda gitu ya persediaan tokonya. Nah, untuk tutupnya sendiri ini dia dari kaca dengan ukuran yang harusnya sama ya, 32 cm, dan kacanya itu cukup tebal nih. Tapi saya sendiri itu jarang pakai tutup ini, karena kalau misalnya mau masak barbekyuan atau bulgogi gitu, itu ya udah dimasak langsung dimakan saat itu juga kan, rame-rame. Jadi jarang banget pakai tutup. Tapi tutupnya ini bisa dipakai loh teman-teman, kalau misalnya mau masak pakai wajan atau yang lainnya, itu bisa banget pakai ini. Jadi tetap akan berguna. Nah, lanjut untuk si pennya itu sendiri bentuknya kayak gini ya. Dia bundar, ya standar kayak gini lah ya, bundar. Terus di sini ada cekungan ke dalamnya. Ini cekungan ke dalam. Nah, kalau dari gambar sih fungsinya ya buat naruh macam-macam ya, bisa bumbu, bisa saus, bisa bawang. Di sini keju. Ya kayak gitulah. Jadi ada partisinya kalau misalnya kita pengen si makanan atau apapun yang kita taruh di sini tuh nggak tercampur sama yang di tengah ini. Nah, kalau saya sih kadang tuh saya pakai nasi aja taruh sini nih, atau telur gitu ya taruh sini. Nanti dicampur lah sama dagingnya. Ya, jadi kayak semi-semi nasi goreng gitu. Oke, lanjut ke pancinya lagi ya. Bentuknya bundar kayak gini tadi, warnanya bener-bener hitam gelap ya, ada hin-hinnya warna coklat. Itu dari coatingnya sih ya teman-teman. Ini pakai coating marble dan coatingnya cukup bagus. Nah, ini pemakaian sudah 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun sih, tapi kita anggap aja 1,5 tahun ya teman-teman. So far untuk coatingnya sendiri no issue ya. Sampai 1,5 tahun pemakaian ini cukup bagus, nggak ada yang ngelupas nih kalau teman-teman lihat. Nah, ini cukup bagus, nggak ada yang ngelupas. Paling cuma di bagian tengah ini warnanya aja ya yang berubah, jadi dia agak gelap di bagian sini. Ini mungkin pada saat bikin atau manggang daging tuh lama nggak dibalik atau apa, jadi kemungkinan dia dagingnya sampai ngerak gitu ya, sampai hitam, jadi meninggalkan bekas di sini. Tapi kalau kita pegang gini, dia tetap halus sih, jadi nggak ngefek ke anti lengketnya, itu nggak ngegores. Dan waktu dibersihkan teman-teman itu gampang banget. Kalau misalnya dia kita manggang daging gitu ya sampai dengan kebakar banget hitam, kan ada kemungkinan agak lengket ya. Tapi sebenarnya enggak sih, nggak pernah lengket pada saat saya pakai untuk barbekyuan itu. So far dia aman sih, walaupun dia gosong gitu ya, nggak sampai nempel di wajahnya. Jadi pada saat kita nyuci itu selalu ya gampang ya, tinggal dibilas pakai spons biasa gitu, kasih sabun, udah beres. Jadi nggak pernah ada case harus direndam dulu atau harus disiram air panas dan lain sebagainya, tuh nggak pernah. Jadi selama ini ya udah, kalau misalnya sampai gosong gitu ya dagingnya pada saat manggang, langsung dibersihin biasa dan nggak ada bekas sama sekali. Jadi so far sih saya puas banget sih ya sama coatingnya ini. Emang bener-bener anti lengket dan marble-nya itu emang bagus sih.
Nah itu kalau misalnya penampakan belakangnya ya teman-teman, ya standar gini lah ya, warnanya hitam, ada tatakan kompornya 4 gini ya. Kemudian ini adalah saluran pembuangan minyak. Nah jadi nanti ketika kita manggang gitu ya, daging atau apapun kan pasti keluar minyak dari si dagingnya ini. Nanti keluar minyaknya itu lewat lubang yang ada di tengah tadi, nanti keluar dari sini. Jadi teman-teman perlu kasih mangkok ya atau tatakan buat nampung si minyaknya itu. Nah ada di sini nih teman-teman. Yang tengah ini bisa kita kendorin, bisa kita rapetin nih. Ini karena pakai tangan aja jadi susah. Nah ini bisa kita putar, nanti bisa dilepas juga kalau kotor, terus dikendorin atau mau dirapetin itu terserah teman-teman ya. Terus di sini bagian motifnya juga garis-garis gini ya, dia ya standar lah ya modelnya bulgogi pen seperti apa. Kemudian dari sisi beratnya sih dia lumayan berat ya, tapi emang bagus sih untuk pen yang berat, harusnya sih emang cukup bagus ya karena dia juga kokoh. Dan selama ini sih nggak ada masalah ya di sisi beratnya itu, barangnya cukup bagus, awet dan kokoh, tahan sampai dengan sekarang itu. Terus kalau misalnya, nah kalau dibandingkan sama yang lain ya teman-teman, saya tuh pernah ada saudara gitu ya punya pen, saya nggak tahu mereknya apa karena kardusnya juga udah hilang, tinggal pennya doang. Itu kelihatannya ininya coatingnya marble teman-teman, tapi pada saat dia itu ngebakar daging atau ayam gitu ya, ya pokoknya buat barbekyuan gitu, sosis, ada kalanya kan entah kalau misalnya rame-rame gitu ya lupa sampai gosong, itu dia lengket di pancinya ini. Nah itu kalau ngecuci, saya kan beberapa kali pakai punya saudara saya, kalau ngecuci itu kadang nggak bisa langsung gitu ya, digosok pakai spons, disiram air tuh nggak bisa langsung, kadang perlu direndam dulu, ditunggu beberapa menit atau disiram air panas baru bisa hilang gitu ya yang nempel-nempel gitu atau minyaknya. Nah beda banget sama kalau yang Mugen Jerman ini, dia ya kalau misalnya gosong gampang buat dihilangin, seumpama pun susah gitu ya, cukup pakai spons yang lembut gitu, nggak perlu pakai yang dari kawat itu langsung bisa bersih sih teman-teman. Jadi overall sih bener-bener puas ya untuk pakai bulgogi pen ini, dan dia juga awet, pemakaian hampir 2 tahun, 1,5 tahun ini cukup memuaskan sih. Oke, kemudian kalau dari segi harganya ya saya agak lupa ya harganya berapa, kurang lebih kemarin sekitar 200 gitu ya, tapi overall dengan benefit yang diperoleh harusnya sudah memuaskan ya, karena kalau kita lihat di pasaran ada juga nih yang harganya mungkin 100-an atau ya di bawah 200, kadang coatingnya itu jelek. Nah kalau misalnya nih teman-teman punya rezeki yang lebih gitu ya, saya sarankan sih untuk beli yang ya standarnya memang bagus gitu ya, Mugen Jermani, dibandingkan beli yang murah dan kualitasnya kurang baik, malah jadinya nggak awet dan nanti harus beli lagi. Jadi mendingan sekalian gitu ya kalau misalnya memang ada uangnya. Oke teman-teman, kayaknya itu dulu ya untuk review kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman di rumah kita yang pengen referensi atau cari informasi merek bulgogi pen apa sih yang bagus kira-kira. Nah teman-teman bisa refer ya ke video ini. Terima kasih banyak sudah menonton video rumah kita. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe dan komen di bawah ya. Terima kasih, bye-bye.